Silahkan tulis di kolom komentar kabupaten atau kota mana saja yang dititip oleh Jokowi dalam setahun ke depan, mungkin orang-orang ini yang juga akan dijemput oleh KPK. Dan dengan begitu bersihlah Indonesia. Dan selamat malam semuanya. Hari ini terus terang saya senang sekali karena ada dua kepala daerah titipan Jokowi yang kena OTT KPK. Itu sangat menyenangkan dan membahagiakan gitu. Bukan karena mereka korupsi, tapi karena mereka kena dan mereka adalah titipan-titipan Jokowi. Syukurin gitu ya. Sehingga itu membuat saya jadi curiga dan berpikir jangan-jangan salah satu program prioritas dari pemerintahan Pak Prabowo selain MBG gitu ya, ini kayaknya adalah bersih-bersih titipan Jokowi. Disangkut-sangkut. Ya karena titipan-titipan Jokowi itu ya satu persatu dihabisi gitu. Relawan yang katanya paling top, paling kuat, yang jadi wakil menteri, jadi menteri gitu ya, habis. Budi Ari misalkan, wah kena itu ya, kena judol. Ya sampai sekarang belum tersangka, meskipun namanya sudah ada dalam dakwaan jaksa, tapi ya setelah itu kan ya dipecat, hilang gitu ya. Noel juga kena OTT KPK. OTT apa enggak? Intinya kena KPK gitu kan. Itu kan artinya orang-orang titipan-titipan Jokowi ini satu persatu dihabisi, dibersihkan dari pemerintahan Presiden Prabowo. Dan untuk masalah Bupati-Pati dan Wali Kota Madiun yang baru kemarin kena OTT, yang merupakan kepala daerah titipan Jokowi, terus terang saya nggak paham kenapa mereka tiba-tiba kompak kena OTT. Ya masalahnya jelas ada gitu ya. Misalkan Bupati Pati ada masalah soal penempatan aparat desa, dan kemudian Wali Kota Madiun ada masalah soal pengelolaan dana CSR, yaitu yang bisa kita baca dari berita-berita yang ada di media. Tapi di belakang itu semua, ini sepertinya masih ada yang belum clear dari penangkapan atau OTT tersebut. Dan mungkin gitu ya, mungkin karena mereka ini adalah kepala daerah titipan dari Jokowi, sekarang kena OTT itu karena sudah expired. Atau mungkin masa berlakunya udah habis gitu ya. Ya karena kalau kita nitip itu kan ya sebentar, ada tenggang waktunya. Harus diperpanjang. Kalau enggak expired, diangkat sama KPK. Ya karena yang namanya orang nitip itu kan ya ada tarifnya gitu. Kalian nitip motor, mobil di Alfamart, Indomaret, sekalipun sudah ada tulisan parkir gratis, tetap aja ada tukang parkirnya, ada tarifnya. Apalagi Pati, Kabupaten Pati, Madiun gitu ya. Oh pasti lebih mahal itu tarifnya atau parkirnya. Ya pasti mahal lah ya, nggak tahu gimana. Intinya ya kalau Pak Jokowi titip, katanya titip ya, itu kan pasti ada biayanya. Ya jadi ya mungkin untuk merespon OTT KPK kepada dua kepala daerah titipan Jokowi ini, Pak Jokowi mungkin perlu segera membuat video baru, ya tentu saja dengan topinya gitu ya. Untuk bilang saya titip KPK, saya titip KPK. Terus saya titip Gus Yakut. Gus Yakut. Ini nggak usah titip kayaknya, sekalian ikut aja Jokowinya. Karena satu arah soalnya gitu ya, lewat jalur kota haji. Dengar-dengar begitu gitu. Jadi kalau Gus Yakut nggak usah dititip ya, langsung sekalian. Tapi terkait Bupati Pati ini bagi saya itu menarik gitu, karena Bupati ini kan sangat arogan sekali, sok-sokan, sombong, kayak sakti sekali gitu ya. Dia kayak bisa melewati banyak sekali rintangan dan tetap bertahan sebagai kepala daerah. Jadi awalnya dia menaikkan pajak sampai 250%, di demo, diprotes oleh banyak orang, dan dia dengan jumawa menantang semua rakyat Pati dan bilang, saya nggak takut, saya akan naik.
Habis itu dia di demo dan tetap nggak mau mundur, merasa nggak takut, dan demonstrasi yang berhari-hari itu berujung kepada usulan pemakzulan dari DPRD di Pati. Tapi kemudian Bupati Pati ini selamat lagi gitu ya. Dia selamat dari demo, selamat dari pemakzulan, karena semua partai itu menolak pemakzulan Bupati Pati. Hanya PDI Perjuangan satu-satunya partai yang mendukung atau meminta agar Bupati Pati ini dimakzulkan. Ya, tapi karena suara PDI Perjuangan bukan suara mayoritas di Pati, akhirnya ya bupatinya tetap tenang, tetap bisa menjadi bupati lagi. Ya iyalah, kader Gerindra. Semua partai mempertahankan gitu ya. Ya mungkin itu ada konsolidasi, koordinasi dan sebagainya. Nah, kalau hari ini Sadewo atau Bupati Pati itu kena OTT, itu ya mungkin berkat doa masyarakat Pati yang sangat murka sekali dengan Sadewo, atau ya mungkin karena dukungan dari semua partai yang menolak pemakzulan waktu itu, kecuali PD Perjuangan karena satu-satunya yang mendukung agar dicopot. Itu semua partai kalah pengaruh oleh OTT KPK. Jadi kalau sekarang ada kepala daerah yang agak-agak bermasalah, itu segera laporkan ke KPK gitu. Mana tahu ada masalahnya. Karena Bupati Pati ini sebelum dia kena OTT, dia juga sebelumnya sudah dilaporkan sama masyarakat Pati. Jadi ketika ada aksi demonstrasi, penolakan, ada kemarahan di Pati, itu ada yang melaporkan ke KPK dan KPK berjanji untuk menindaklanjutinya. Dan sekarang kena. Ya mungkin saja itu cuma kebetulan, mungkin juga kebetulan PD Perjuangan adalah satu-satunya partai yang mendukung pemakzulan Bupati Sadewo gitu ya, dan mungkin juga kebetulan Bupati Sadewo ini didukung oleh Jokowi. Katakanlah semuanya adalah sebuah kebetulan, tetap saja satu persatu titipan-titipan Jokowi dihabisi dan tidak punya jejak di wilayahnya masing-masing. Ya karena sudah ada menteri, wakil menteri, sekarang 2 kepala daerah titipan. Ini pertanyaannya kan mau sampai berapa banyak gitu ya? Karena yang dititip sama Jokowi kayaknya banyak, saya lupa daftarnya gitu ya. Itu akan menarik sekali kalau dalam setahun program KPK adalah melis jumlah titipan Jokowi dan tangkap semua satu. Ya saya berharap seperti itu. Semoga lebih banyak orang-orang titipan Jokowi yang kemudian dihukum atau ditangkap, agar kekuatan politik Jokowi, PSI, Kaisang, dan Gibran bisa segera dipatahkan, dan di 2029 tidak ada lagi partai coklat, partai apalah gitu, untuk mendominasi dan melakukan kecurangan-kecurangan demokrasi, kecurangan pemilu, atau pelanggaran-pelanggaran yang pernah terjadi sebelumnya. Karena ada kekhawatiran yang sangat saya jelas dengar gitu ya, bahwa ketika pilkada lalu Pak Jokowi itu ya nitip ke banyak daerah, ke banyak calon yang datang ke Pak Jokowi itu, saya titip. Nah, mereka yang jadi, memang nggak semuanya jadi gitu ya, tapi mereka yang menjadi kepala daerah atau menang dalam pilkada itu, menurut sumber yang saya dengar dari kalangan elit, itu cukup mengkhawatirkan. Karena ketika Jokowi sudah bilang titip dan mereka menang, itu nantinya di 2029 akan ada ya pemanggilan ulang gitu kepada orang yang sudah dititipin ini gitu. Dan mereka ya bisa saja kemudian tidak loyal dengan partai mereka hari ini atau berbelok kepada arahan Jokowi. Karena mereka, para kepala daerah ini ya merasa bahwa ya Jokowi masih punya pengaruh. Buktinya di pilkada mereka masih datang ke Jokowi, masih berharap dukungan dari Jokowi, dan itu mengkhawatirkan banyak pihak yang saya dengar. Dan ya kalau sekarang KPK kemudian ngambilin ya titipan-titipan ini, itu ya dalam rangka untuk menetralisir, untuk memperbaiki negara ini dari titipan-titipan. Ya kalian cek aja, saya lupa daerahnya mana saja gitu ya, silahkan cek atau silahkan tulis di kolom komentar kabupaten atau kota mana saja yang dititip oleh Jokowi dalam setahun ke depan. Mungkin orang-orang ini yang juga akan dijemput oleh KPK, dan dengan begitu
bersihlah Indonesia. Dan itu sesuai dengan janji Presiden Prabowo, kita lawan, kita bersihkan. Bersihkan titipan-titipan Jokowi dan hidup Jokowi. Ya, yang itu yang terakhir enggak ya. Ya hidup sih, tapi sakit kan. Itu kayaknya perlu penjelasan yang lebih lanjut dari pemerintah dan negara, kenapa sakitnya Jokowi seperti sangat misterius dan cepat sekali. Tapi di luar itu, soal kembali kepada titipan, saya melihat ini adalah sebuah langkah yang baik, yang ya awal tahun yang diawali dengan pembersihan titipan-titipan Jokowi. Semoga sampai akhir tahun lebih banyak yang bisa dibersihkan. Dan selain itu, untuk Budiari, nggak tahu tuh kemana. Udah hilang gitu ya. Kasus judi online-nya juga udah kayak hilang gitu ya. Ya semoga itu bisa segera diselesaikan semuanya. Dan ya untuk Jokowi, Kaisang, dan PSI yang sebelumnya begitu berapi-api ingin menjadi partai pemenang pemilu di tahun 2029 nanti, ingin mengalahkan Gerindra, Golkar, PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, dan semuanya mau dikalahkan sama PSI. Ya mungkin mulai hari ini kalian harus berkaca, harus mulai menyadari bahwa titipan-titipan bapaknya Kaisang itu satu persatu disingkirkan. Sehingga kalau PSI berharap akan bisa meraih banyak suara dari kota-kota, kabupaten yang dititipin oleh bapaknya Kaisang, ya pertahankan. Coba pertahankan, coba selamatkan. Kalau enggak, semuanya akan kena OTT. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.